Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat dipertemukan kembali oleh bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, akan kutambah nikmatmu. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita, yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman gelap gulita menuju zaman terang benderang, minadz-dzulumati ilan nur ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Definisi orang beriman menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu ma'rifatan bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalan bil arkan. Iman diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasannya kita sebagai orang yang beragama Islam diwajibkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad khairihi wa syarrihi. Antu'minu billah, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rusulihi dan rasul-rasul Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wal yaumil akhir dan hari kiamat, faqad khairihi wa syarrihi dan takdir yang baik dan yang buruk. Kita kembali kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang yang sebelum kamu. Orang-orang yang sebelum kamu adalah orang-orang jahiliyah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berpuasa adalah la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dalam hadis dijelaskan bahwasannya man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan wahtisaban, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Bahkan dalam hadis lain pun dijelaskan, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasaduhu ala niron. Barang siapa yang bangga, berbahagia bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, harramallahu jasaduhu, maka Allah akan mengharamkan jasadnya menyentuh api neraka. Masya Allah, dengan hati yang berbahagia, dengan hati yang bangga, karena adanya bulan Ramadan, Allah mengharamkan jasad kita menyentuh api neraka. Banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Yang pertama, keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan adalah pada saat bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan yang bertujuan untuk hudal linnas, yaitu petunjuk bagi umat manusia, wa bayyinatim minal huda wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil, pembeda antara yang baik dan yang benar. Selain itu juga sebagai petunjuk dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, keutamaan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung yang memerintahkan kepada umat manusia untuk berpuasa. Famang syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang melihat dan menyaksikan bulan suci Ramadan, falyasum, maka berpuasalah. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat yang mulia ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bulan suci Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab suci yang lain kepada para nabi alaihi wassalam. Keutamaan bulan suci Ramadan yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqatil abwabun nar wa suffidatis syayatin." Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka Allah akan membukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqatil abwabun nar, dan Allah akan menutup pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Abu Hurairah radhiyallahu an Al-Qadi'iyad pun mengatakan bahwasannya hadis di atas dapat bermakna terbukanya pintu surga dan tertutupnya pintu jahanam dan terbelenggunya setan-setan sebagai tanda masuknya bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia. Al-Qadi'iyad pun melanjutkan perkataannya bahwa makna dari terbukanya pintu surga adalah pada saat itu manusia sangat mudah untuk melakukan kebaikan, dan ditutupnya pintu-pintu neraka dan terbelenggunya setan-setan adalah mengakibatkan seseorang mudah menjauhi maksiat. Keutamaan bulan suci Ramadan yang selanjutnya, terdapat malam yang di dalamnya lebih mulia dibandingkan 1000 bulan.
Malam tersebut adalah malam yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang di dalamnya lebih mulia dibandingkan 1000 bulan. Yang dimana malam inilah adalah malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qadar ayat 1-3 yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Pertanyaannya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Apakah kalian mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu malam yang kedudukannya lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan bulan suci Ramadan yang keempat, yaitu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu da'watin mustajabatin, da'watus shaim wa da'watul musafir wa da'watul madlum, yang artinya ada 3 macam doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah doa orang yang sedang berpuasa. Yang kedua, doa orang yang musafir ataupun doa orang yang sedang berada di perjalanan. Yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwasannya disunnahkan bagi orang yang berpuasa untuk memperbanyak berdoa. Dari awal ia berpuasa hingga akhirnya ia dinamakan orang yang berpuasa ketika waktu itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.